dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Elisa Widya bisa kembali hadir menyapa Anda di podcast TV 9 tentunya. Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, amin ya robbal alamin. Tentunya hari ini kita akan membahas tentang obrolan inspiratif dengan tema yaitu ruang kita, masa depan kita, tata kota yang ramah generasi muda. Pemirsa, jika kita berbicara ya tentang perkembangan kota di Provinsi Jawa Timur ini begitu pesat, terutama terkait dengan inklusivitas bagi generasi muda. Nah, di obrolan kali ini kita akan mengkaji, kemudian meninjau dan juga membahas ya, mencari tahu lebih dalam terkait dengan perkembangan tata kota dan juga ruang kota di Provinsi Jawa Timur tentunya untuk generasi muda yang inklusif dan juga keberlanjutan. Ditemani dengan tamu spesial hari ini yang sudah hadir di studio dari Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, yaitu Bapak Ahmad Tamim SHI MH atau akrabnya dipanggil Gus Tamim nggih. Assalamualaikum Gus Tamim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat. Senang sekali. Pagi ini juga diundang oleh TV 9. Penuh harap mudah-mudahan obrolan ini berguna untuk masyarakat Jawa Timur. Amin ya rabbal alamin. Oh iya, sebelum kita membahas lebih lanjut nih, kabarnya baru lulus ya, S2 atau S3 gitu. Selamat ya untuk Gus Tamim G. Belum, saya baru menyelesaikan S3. Mau menyelesaikan Mudah-mudahan S3, cepat wah. selesai, amin. Ya. Rencana kapan ini Gus Tamim untuk kelulusannya ini nanti? Ya tahun depan lah. Tahun depan disertasi. Mudah-mudahan lancar ya Gus Tamim ya. Amin, amin, amin. Nah, tentunya kalau dengan kandidat doktor ini ya begitu, pasti banyak sekali yang bisa kita pelajari dan kita cari tahu lebih banyak ya, terutama untuk ruang kota dan tata kota di Provinsi Jawa Timur, bagaimana kondisinya saat ini. Sebelum kita bertanya dulu tentang lebih spesifik ke generasi muda, bagaimana Gus Tamim melihat untuk perkembangan ruang kota dan tata kota untuk kota-kota di Provinsi Jawa Timur sendiri? Jadi bicara tentang ruang ini adalah hal yang mutlak. Jadi sedianya kalau bicara ruang untuk di Indonesia, apalagi di Pulau Jawa ini sangat amat luas. Tapi kan persoalannya adalah ketimpangan. Jadi urbanisasi, perpindahan dari desa ke kota, ini tidak terelakkan. Betul. Bahkan antar kota aja tidak terelakkan. Malang Surabaya ini ada lebih dari 2.800 orang yang menggunakan jasa angkutan umum, katakan bis patas misal. Ini tiap hari bolak-balik dari Malang ke Surabaya. Belum lagi kemudian ketika kita bicara yang namanya gerbang Kertasusila. Iya, betul. Yang Gresik, yang Mojokerto, yang kemudian terjadi lintasan yang luar biasa ketika saat pagi berangkat kerja sampai kemudian sore. Nah, kenapa kemudian orang Malang yang kerja di Surabaya tidak sekalian kerja di Surabaya? Lalu kenapa kemudian tidak ada upaya untuk kemudian mendekatkan antara domisili dengan tempat mereka bekerja? Ini adalah persoalan. Maka disinilah perlu yang namanya ruang kita adalah masa depan kita. Maka anak muda yang jumlahnya sangat amat besar, maka harus diberi tempat untuk tumbuh berkreasi. Nah, itu penting ya, menjadi catatan. Nah, tumbuh berkreasi inilah kemudian harus ada cukup ruang untuk anak muda, agar supaya keterlibatan anak muda tidak sekedar kemudian hidup, tapi bertumbuh. Sehingga kalau kemudian ini adalah kota, maka ini adalah kota masa depanku. Kira-kira anak muda ngomongnya kan seperti itu. Menjadi kota yang bisa sesuai bagi mereka ya, karena setiap generasi tentunya memiliki sudut pandang atau cara tersendiri bagaimana melihat ruang kota yang ideal bagi mereka. Nah, untuk Gus Tamim sendiri bagaimana melihat kota-kota di Jawa Timur ini, apakah sudah cukup ideal atau bagaimana? Untuk generasi muda sendiri, tantangan yang dirasakan seperti apa? Jadi sebelum bicara tantangan, mindset kita untuk menyediakan ruang untuk kota, menyediakan ruang untuk tempat tinggal, menyediakan kota yang akan tumbuh dengan kreativitasnya, dengan kreasinya, maka sejatinya manusia itu kan tidak lama hidup. Kalau generasi katakan saya adalah Ahmad Tamim dan Elisa Widya. Elisa, ini Elisa kan aja cukup. paling 20 sampai maksimal 30 tahun setelah kemudian berkeluarga.
betul. Tetapi selanjutnya adalah untuk generasi muda. Nah, statistik mengatakan bahwa 26%, Iya. 26% masyarakat Jawa Timur itu antara usia 15 sampai kemudian 35. Baik. Artinya ini adalah anak muda. Maka ketika membangun sebuah tata ruang, membangun sebuah kota, maka partisipasi keterlibatan anak muda menjadi bagian tak terpisahkan dari lampiran perencanaannya. Maka yang agak kurang hari ini adalah partisipasi anak muda. Ya utamanya harusnya kampus merelakan untuk kemudian menjadi bagian dari obrak-obrak ya, bahasanya orang kampung, bagaimana memotivasi gerakan anak muda untuk ayo kemudian gitu harus ya. Emang dirasa bagaimana Gus Tamim melihatnya, masih kurang terlibat, apakah karena mereka masih belum ada ide atau dirasa belum ada wadah yang sesuai, atau kurangnya komunikasi antara pemerintah, atau belum ada yang menjembatani ini kurang sesuai? Jadi menurut saya gitu? bukan soal masalah bagaimana dia tidak aktif ya. Mungkin karena usia anak muda kita adalah usia produktif. Iya. Di mana yang di bawah 25 adalah tentu kuliah, belajar dan di pondok pesantren mungkin. Iya. Selebihnya mereka adalah keluarga baru yang tentu masih getol-getolnya untuk kemudian memulai sebuah pekerjaan yang dia harus geluti. Nah, dari situlah kemudian sepertinya dalam tanda kutip mereka ya tidak terlalu berempati kaitan dengan perencanaan, di mana tidak sekedar merekanya yang 10 tahun ke depan akan menghuninya yang namanya ruang itu tadi, tapi lebih daripada itu adalah anak mereka harus disiapkan untuk kemudian menjadi generasi penerus. Tapi yang jelas belen itu penting, Elisa ya. Iya. Jadi kalau bicara ruang untuk anak muda, maka juga harus diberi ruang untuk orang tua. Jangan lupa yang namanya angka produktif itu tidak sekedar kemudian pada saat di bawah 35, tapi pasca 50 pun juga harus diberi ruang yang cukup. Iya, betul. Tadi saya lewat di daerah Darmo, Ibu Mas Wali Kota bikin taman, namanya Taman Lansia. Taman Lansia, ya betul. Ini menurut saya penting sekali untuk kemudian juga diupayakan ruang-ruang terbuka yang tidak sekedar menjadi kreasi anak muda, tapi lebih daripada itu juga menjadi bagaimana lansia kemudian mendapatkan hak dan kebutuhannya. Betul, setuju ya. Memang tidak hanya harus generasi muda, tapi ada mungkin disabilitas, wanita, dan lansia itu tadi. Memang harus balance ya kalau dikatakan oleh Gus Tamim tadi. Untuk ruang terbukanya sendiri, apakah dirasa sudah mencukupi gitu, atau mungkin ada yang perlu dibenahi dari infrastrukturnya mereka, karena ini adalah ruang sosialnya mereka nih, baik untuk lansia maupun juga untuk generasi mudanya sendiri. Apakah masih kurang, digenjot lagi atau bagaimana tuh? Jadi kita ini yang sering adalah menyediakan lahan, menyediakan ruang untuk kendaraan kita, untuk mobilitas kita, bukan untuk kita. Maka kalau kita lihat ya, bagaimana tata ruang yang baik itu harusnya satu, yang paling diutamakan itu adalah mereka yang menggunakan ruang yang mereka yang menggunakan pejalan kaki. Ini harusnya prioritas. Ya. Nah, baru kemudian yang bersepeda angin lah katakan. Yeah. Nah, selebihnya baru kemudian mobil, kendaraan itu kemudian menjadi klaster yang ketiga. Bukan kemudian saya menyebutnya tidak penting, penting juga. Nah, dari situlah kemudian kita akan bisa mengatakan bahwa ruang kita adalah untuk kehidupan kita, bukan untuk mobil dan kendaraan kita. Jadi Gus Tamim, untuk ruang terbukanya sendiri, apakah sudah cukup memadai di kota-kota di Provinsi Jawa Timur ini? Memadai sebelum ya, tetapi bahwa upaya mensinergi. Jadi pembangunan yang sekarang dijalankan oleh pemerintah Jawa Timur adalah Undang-Undang 23 itu mengamanatkan bahwa tentang pemerintahan, maksud saya, bahwa membangun negara ini telah terbagi habis. Mana yang menjadi domainnya pemerintah pusat, mana yang domainnya pemerintah provinsi, dan kemudian mana yang domainnya kabupaten kota maupun desa kelurahan. Artinya apa? Kalau kita mau konsisten, salah satu peraturan daerah yang harus mengacu pada undang-undang itu adalah rencana tata ruang
dan tata wilayah. Sehingga seluruh kabupaten kota maupun termasuk provinsi itu kalau menyusun perda terkait dengan tata ruang maupun tata wilayah, RT RW itu Pak. nah RT Tata RW ruang wilayah kalau nggak salah. itu harus kemudian dievaluasi oleh kementerian, oleh pusat. Begitu. Ya, ya. Apa tujuannya? Agar supaya terkoneksi, terintegrasi. Tidak boleh kemudian ada ego sektoran antar kabupaten A dan kabupaten B semisal. Nah, yang belum hari ini adalah, yang mestinya domainnya kabupaten kota adalah ketika RT RW atau rencana tata ruang dan tata wilayah itu telah kemudian disusun dalam bentuk peraturan daerah, itu adalah komitmen. Maka konsepsinya, maka harus ada rencana detail tata ruangnya. Ini yang belum, ini yang belum. Jadi RT RW-nya ini sudah big plan-nya sudah, rencana besar, kemudian untuk detailnya lagi gitu Pak maksudnya. Nah, detailnya itu maksud saya harus ada komitmen memang. Baik, harus ada baik. komitmen yang tidak sekedar melibatkan keinginan pemerintah, tapi juga keinginan warga. Oh baik, jadi menampung dua aspirasi ya Pak istilahnya. Jadi dua aspirasi tersampaikan semua sehingga nanti kebijakan yang diproduksi ini seimbang begitu ya. Nah, dari situlah ketika rencana detailnya sudah terjawab, maka menghitung 5-10 tahun ke depan tentang pembangunan kita, tentang kesediaan tata ruang kita akan selesai persoalannya. Tidak kemudian ada hal yang gagal, apalagi kemudian sampai menyalahi plan ke depannya. Nah, baru setelah kemudian tata ruang itu tertata dengan baik, akhirnya mana yang tempatnya hunian, mana yang area hijau, mana yang harus kemudian dilestarikan dalam bentuk area pertanian kalau bicara daerah-daerah Mataraman semisal. Nah, dari situlah kemudian bagaimana anak muda itu berkreasi, berinovasi, haruslah kemudian ramah digital semisal. Yang hal-hal seperti itu pemerintah hadir. Nggak mungkin lah yang namanya komunitas anak muda berkumpul dalam satu titik, kemudian membicarakan ini adalah kotaku, ini adalah masa depanku, kalau mereka kemudian tidak diberikan fasilitas terkait dengan titik kumpul mereka. Nah, setelah mereka kemudian kumpul, maka tinggal kemudian dipandu saja. Perguruan tinggi kemudian memandu, bila perlu kuliahnya tidak lagi di kampus, tapi kuliah di taman kota semisal. Kalau ini di Bungkul, kemudian di Taman Kepote semisal. Sehingga negara-negara barat sering Pak itu, jadi mereka dengan dosennya, lecturenya, dengan profesornya itu mereka terbuka dan melingkar gitu Pak. Akhirnya bisa bersuara semua. Nah, dari situlah kemudian mereka bercerita. Dari cerita yang anak-anak muda itu kemudian dia dapat, mereka berpendapat tentu. Kalau anak muda sudah mau bercerita dan mau berpendapat tentang tata ruang, maka dia bisa akan memimpikan bahwa kalau hari ini seperti ini, ke depan 20 tahun lagi seperti apa. Padahal 20 tahun lagi adalah saat aku. Itulah yang kemudian pemerintah harus hadir menjadi bagian dari mensupport lahirnya anak muda untuk menjadi perencana, baik itu tata ruang, tata kota maupun tata wilayah. Baik, jadi melihat generasi muda ini bisa saya simpulkan mungkin ya self awareness-nya, kesadaran mereka masih kurang. Apakah ini masih ada kekurangan dari pemerintah tidak memicu untuk self awareness ini agar mereka sadar bahwa tata kota ini bagian dari kita bersama, bukan hanya tugas pemerintah gitu Pak. Bagaimana melihatnya? Pintunya sudah dibuka. Pintunya sudah dibuka. Ada yang namanya Musrenbang integrasi namanya. Jadi terintegrasi itu tidak sekedar dari dokumen lama atau dokumen teknokratik yang kemudian menjadi acuan sebuah perencanaan, tapi siapapun boleh masuk ke dalam musyawarah rembuk ini, dan kemudian pendapat mereka pun harus juga diakomodir, karena porsinya pun itu juga semuanya ada di situ. Sehingga pintunya sudah ada, lalu bagaimana kemudian perang aktifnya, yang saya kira kalau perguruan tinggi tidak memulainya, maka tentu peran anak muda untuk kemudian terlibat langsung dalam perencanaan kota ini adalah menjadi bagian yang kemudian kurang maksimal. Iya, menarik ya. Untuk bisa memicu itu bagaimana? Apakah harus lewat digital? Komunikasi yang enak sebenarnya gimana sih ke generasi muda ini? Karena kan antara milenial, boomers ya, 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, untuk komunikasi ke belasan dan 20-an tahun tidak mudah gitu. Terutama tata kota itu kan diasumsikan mereka punya image yang ini
bukan tugas kita gitu, bukan sesuatu yang asing gitu bagi mereka. Apa nih tata kota nih, banyak yang belum tahu sebetulnya. Negara ini kan negara kita. Negara ini bukan negaranya birokrasi. Negara ini juga bukan negaranya penguasa. Toh wali kota, bupati, gubernur dibatasi maksimal hanya dengan 2 periode. Artinya apa? Bahwa partisipatif yang kemudian ada empati. Ini harus diciptakan oleh pemerintah. Empati maksudnya harus gimana tuh? Dari jadi contoh, komunikasinya anak atau muda dari harus apanya? terlibat loh ya, ojo kemudian apatis. Anak-anak muda harus kemudian aktif di forum-forum perencanaan tata ruang maupun tata kota. Nah, saya ngelihat di Surabaya semisal dengan common center semisal, ini sangat luar biasa ini. Bahkan ada fasilitas katakan digital, ada wifi yang kemudian gratis, yang tentu sekalipun toh mereka tidak bicara tata ruang, mereka berkumpul dan bisa belajar di situ. Lah kalau kesehariannya mereka belajar katakan di Taman Harmoni Keputih lah semisal, maka mereka tentu akan merasakan, oh enaknya belajar di tempat yang terbuka. Enaknya kemudian akhirnya mereka janji dengan teman pun di tempat itu. Bahkan tidak salah kalau mereka berjanji dengan dosennya pun di tempat itu juga. Agar supaya mereka juga akan menunjukkan kepada dosen bahwa kalau tempat seperti ini, Taman Harmoni Keputih tidak hanya satu ini, tapi di banyak tempat. Oh, kalau begitu berarti di sekitaran kampus mungkin juga perlu ada Harmoni Keputih lagi. Agar supaya kemudian mahasiswa kita tidak hanya di dalam kampus, tapi kemudian di luar kampus yang harapannya ada empati tentang tata ruang. Saya ingin tanya, generasi muda mungkin sudah punya kesadaran ya, wah mereka sudah mau di Taman Harmoni Keputih, atau sekarang yang lagi merajalela di mana-mana itu co-working space Pak, anak-anak itu suka sekali. Nah tetapi mungkin mereka punya ide, punya suara untuk ikut andil dalam kebijakan, tapi harus menyentuh siapa begitu Gus Tamim? Kadang untuk memulai komunikasi dari sosial media misal ke Pemkot atau dan sebagainya, kadang tidak ada jawaban, tidak fast respon, itu kita harus kemana gitu Gus Tamim? Memang sebuah perencanaan itu dokumen ya, yang tentu asal dari dokumen itu adalah dari pikiran siapapun, baik itu teknokratik, birokratik, politisi maupun kemudian anak muda. Nah, tentu tidak mungkin seluruh apa yang menjadi mimpi anak muda terakomodir. Tetapi kalau mulai saat ini pemerintah sudah membuka pintunya, terus kemudian ada anak muda yang kemudian punya kepedulian ke arah itu, maka pastikan volumenya terus akan naik. Jadi pelan-pelan tapi pasti. Memang tadi kendalanya saya sampaikan, anak muda ini ya tentu kadang-kadang melihat saya tidak terlalu penting di situ, saya nggak ada kepentingan. Bukan soal kepentingan, kepentingan yang jangka pendek barangkali, wahai anak muda Jawa Timur, mungkin tidak untuk kau, tapi kau akan menjadi bagian dari warga bangsa. Kau akan menjadi warga di ibu kota ini. Baik. Maka berarti ayolah kau harus punya rembuk, punya pikiran, punya empati untuk kemudian berandil, berkontribusi terkait dengan tata kota. Elisa, tidak mungkin membangun kota hanya dengan tangan pemerintah, tapi harus dengan tangan warganya. Sama-sama membangunnya mungkin bisa dengan dana yang cukup mungkin, tapi merawatnya, memeliharanya harus dengan bersama-sama. Nah itu. Sehingga tidak mungkin membangun tata ruang, apalagi tata kota, apalagi tata wilayah yang kemudian harus dikomitmeni, regulasinya dibuat dengan kuat, tata laksana. Jadi kalau ada undang-undang, itu tentu ada peraturan pemerintah. Kalau ada peraturan daerah, harus ada peraturan gubernur, peraturan bupati, gubernur, bupati, wali kota saat membuat tata laksana dari peraturan ini, maka harus kemudian mengakomodir seluruh pikiran yang menjadi bagian daripada kepentingan semuanya harus terwadai. Tidak mungkin hanya dengan seorang gubernur berpikir tata laksana sebuah peraturan. Jadi memang harus ada prosedurnya. Nah itu, tapi kalau nggak salah ada yang namanya Bakorwil ya, ada untuk koordinasinya begitu. Kabarnya ini kepanjangan tangan gubernur begitu untuk kebijakan-kebijakan yang bisa memberikan wadah suara bagi generasi muda, itu bagaimana? Jadi Badan Koordinasi Wilayah ya, itu barangkali satu-satunya di Indonesia ya, yang masih ada di Jawa Timur. Jawa Timur ini kan provinsi
yang penduduknya nomor 2 di Indonesia, yang 1 Jawa Barat, yang kemudian Jawa Timur. Sehingga untuk bagaimana, mohon maaf ya, jadi gubernur ini kan wakil pemerintah pusat. Gubernur ini wakil pemerintah pusat, tapi sekali lagi gubernur juga kepala daerah otonom karena dipilih oleh rakyat. Gubernur adalah kepala daerah otonom karena dipilih oleh rakyat. Maka pemerintah provinsi itu yang paling urgen adalah 1, fasilitasi dan koordinasi. Fasilitasi dan koordinasi. Nah, mengkoordinir 38 kabupaten kota tidak mudah. Di Jawa Timur itu ada yang namanya kalau di Malang ada komunitas namanya kelompok arek atau komunitas arek. Yang mungkin sampai Pasuruan, bahkan ke timurnya ke Lumajang. Ke barat sedikit ada Blitar, Tulungagung, kemudian Trenggalek itu Mataraman. Bahkan mungkin ada Pedalungan ya, Pedalungan. Nah, jauh sebelum negara ini ada, Bakorwil ini dulu namanya apa pada saat zaman VOC atau Belanda? Yang dalam rangka mengkolaborasi, mengelaborasi dari kultur yang kemudian tidak sekedar kesamaan dalam hal budaya, tapi menurut saya hari ini bisa dijadikan dokumen perencanaan tata ruang juga. Jadi semisal kalau ada Bakorwil Madiun semisal, Madiun ada Kediri, kemudian ke barat sampai kemudian Ngawi ya. Sorry kalau Ngawi mungkin ikutnya adalah Bojonegoro yang agak selatan ya, Ponorogo dan Trenggalek semisal. Kalau Kedirinya, maka kemudian menyebutnya ada yang namanya Gunung Wilis. Nah, bagaimana kemudian selingkar Wilis ini terjadi sebuah koneksi, baik koneksi ruang yang saling mensupport antar daerah satu dengan yang lain, termasuk kemudian bagaimana menghubungkan antar satu dengan yang lain. Artinya apa? Membangun dengan model zonasi, selingkar Wilis. Kalau kemudian ke timur Malang, ke timur Probolinggo ada selingkar Ijen semisal. Artinya ada kesamaan demografi yang bisa kemudian kita buat titik untuk kemudian menjadi bertemunya sebuah pembangunan. Yang harapannya dengan pola seperti ini di rencana pembangunan jangka panjangnya nanti, sehingga ketersediaan tata ruang untuk semuanya, apalagi untuk milenial dan sekaligus untuk lansia, ini menjadi jawaban yang memang direncanakan sejak awal. Ini fungsi-fungsi yang Bakorwil, maka saya sepakat dengan Ibu Gubernur yang telah menzonasi itu semuanya dengan baik. Mudah-mudahan tinggal bagaimana komitmen terhadap dokumen perencanaan yang baik ini, bagaimana kemudian nanti implementasinya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sebuah dokumen perencanaan yang baik ini. Berarti Bakorwil ini bisa mensinergikan ya antara aspirasi generasi muda dengan perencanaan wilayah yang mungkin bagi generasi muda ini sulit tersentuh. Apakah dengan ada Bakorwil ini bisa menjadi suatu kontribusi yang besar? Jadi Bakorwil yang awalnya adalah sebatas untuk kesamaan culture dan budaya, tapi kemudian di era-era sekarang ini menjadi bagian dari perencanaan pembangunan. Yang harapannya adalah jangan dilupakan pembangunan itu yang dibutuhkan adalah manusia, bukan kemudian propertinya. Maka tadi di awal saya sedikit dengan narasi yang agak gurau, yang kita sediakan ruang untuk kita, bukan ruang untuk kendaraan kita. Tetapi jangan lupa, gampangnya adalah kalau kita pengen nyaman, kita didahulukan, baru kemudian mobil kita, kendaraan kita di nomor setelahnya. Nah, Gus Tamim, untuk kebijakan yang terkait dengan empati tadi dirasa untuk pengembangan tata kota atau ruang kota sendiri itu sekarang masih terkonsentrasi ke mobilisasi di jalan saja, seperti untuk motor dan juga untuk mobil begitu. Tapi untuk yang manusianya sendiri seperti untuk di jalannya atau pedestrian dan untuk jalur sepeda masih kurang. Bagaimana itu bisa terjadi? Apakah komitmen dan empati tadi yang dirasa masih kurang atau bagaimana? Apakah ada instrumen lain yang mempengaruhi? Ada upaya-upaya dalam tahapan itu yang pertama adalah tata ruangnya dulu. Setelah tata ruangnya kemudian mengacu pada tata wilayah, maka kemudian kita tidak bisa memastikan bahwa percepatan yang namanya kota itu terbentuk, itu tentu dengan urbanisasi yang luar biasa dahsyat dari desa ke kota. Nah, dari situlah kemudian kepentingan-kepentingan yang menyertai
apa yang dibutuhkan saat ini, ini tentu dengan menggunakan ya sebuah peraturan, regulasinya adalah semisal peraturan wali kota. Nah, dari situlah kemudian keterlibatan warga ini menjadi bagian tak terpisahkan. Maka karena ukurannya membangun adalah manusianya, maka sarana ruang untuk manusia harus dinomor satukan. Pertanyaannya adalah orang itu butuh kepingin cepat. Orang itu butuh yang namanya kepingin pasti. Kalau saya berangkat, maka sampainya kemudian kapan. Nah, disitulah yang namanya butuh integrasi. Sebuah tata ruang yang ideal butuh kemudian terintegrasi dengan segmen-segmen yang lain. Tidak akan mungkin kita tidak mengupayakan yang namanya, tidak mengutamakan yang namanya jalan raya ketika kesadaran masyarakat untuk menggunakan transportasi publik ini belum menjadi pilihan yang utama. Ketika masyarakat ukurannya adalah masih menggunakan transportasi pribadi, maka tentu yang paling luas areanya adalah ya tentu mobil kita, kendaraan kita. Tetapi kalau ke depan, dan ini sudah mulai pelan-pelan, kalau Jawa Timur, Ibu Gubernur ada yang namanya Trans Jawa Timur, saya kira Mas Wali Kota juga bikin hal yang sama, dan ini selain efektif, murah, tepat waktu. Nah, tapi kan baru 40%. Kalau kemudian 80% warga masyarakat sudah mencintai tentang yang namanya transportasi publik, maka tentu tidak akan sebesar itu populasi kendaraan di kota-kota kita. Nah, dari situlah kemudian kita akan memulai melangkah. Bagaimana trotoar kemudian diperbaiki, jangan lupa disabilitas juga kemudian bagian tak terpisahkan dari warga kita. Utamakan mereka pejalan kaki, utamakan mereka yang bersepeda angin, baru kemudian transportasi umum menjadi bagian dari yang nomor 3. Tapi selagi belum terintegrasi kaitan dengan sepahaman semuanya itu, maka ya tentu area untuk mobil, untuk kendaraan pribadi yang lebih diutamakan karena mayoritas masyarakat masih menggunakan berkepentingan dengan kendaraan pribadinya. Tapi Pak begini, kalau melihat studi kasus ya, ada teman saya waktu di Tokyo, Jepang yang bercerita, kenapa warga di sana mereka itu sangat antusias untuk tidak menggunakan transportasi publik tapi dengan jalan kaki dan sepeda. Katanya itu ada kebijakan yang memaksa mereka, seperti misal harga mobil dimahalkan begitu, atau ada sesuatu yang memaksa mereka atau membuat infrastruktur itu lebih nyaman seperti pedestriannya lebih lebar tanpa harus menyuruh masyarakat untuk sadar dulu, tetapi dipaksa dengan infrastruktur yang ada, akhirnya mau tidak mau mereka jalan dan pakai sepeda begitu. Apakah memang harus diterapkan seperti itu di Jawa Timur? Atau jangan dulu deh, masih terlalu agresif dengan kebijakan seperti itu? Atau memang rakyat Indonesia harus dipecut dulu nih begitu? Dipaksa itu tidak kemudian artinya adalah betul. Dipaksa kalau tidak mengikuti, tanda kutip maksudnya Pak, betul. Ada punishment yang kemudian bukan begitu. Jadi begini loh, ini kan contoh di luar dari konteks soal ruang ya. Warga masyarakat mulai cenderung menggunakan moda angkutan umum. Kenapa? Mereka ada kepastian untuk berangkatnya kapan, tibanya kapan. Nah, tentu setelah kemudian masyarakat merasakan bahwa ternyata Trans Jatim ini ideal. Buktinya setiap aku jam di sini di halte ini, otomatis aku langsung naik. Sampailah kemudian di tempat kerja jam sekian pasti. Artinya setelah kemudian negara hadir memberikan satu fasilitas yang memadai, baru kemudian pelan-pelan kita mulai agak paksa. Bagaimana cara maksanya? Kalau kau tetap menggunakan kendaraan pribadi, tempat parkirnya nggak ada. Tempat parkirnya jauh dan mahal. Itu biasa kalau sudah berkaitan dengan mahal nggak mahalnya pasti pikir 2-3 kali. Tentu dari situlah kemudian masyarakat akan memilih. Kalau saya dengan kendaraan umum lebih pasti iya. Toh tidak ada beban yang namanya parkir. Saya begitu nyampe di kantor langsung masuk, nggak perlu kemudian memarkir mobil. Sehingga rasa amannya kemudian dipastikan bahwa mereka akan ada jaminan keamanan. Nah semisal. Itu juga keamanan. Artinya pilihan-pilihan rasional seperti ini adalah bagian tadi yang Elisa katakan bahwa dipaksa itu negara hadir pelan-pelan secara pasti, berikan fasilitas yang cukup, insya Allah rakyat, masyarakat tentu akan memilihnya. Nah di saat-saat seperti itulah kemudian
tata kota, tata ruang itu dibikin yang ideal. Oh iya. Utamakan untuk manusia, baru utamakan untuk yang berjalan dengan sepeda angin. Toh mereka sudah tidak lagi menggunakan mobil pribadi, maka termasuk juga jarak, jangan lupa. Jadi kalau di Paris itu kemudian jangankan rakyat, pejabat pun mereka berjalan kaki. Karena kalau menggunakan fasilitas umum sekalipun dipastikan mau ke arah manapun 1/4 jam nyampe. Dan fasilitas umumnya tersediakan dengan memadai. Artinya tentulah pemerintah ini arif dan bijaksana, tidak akan mungkin memaksa masyarakatnya dengan tanpa alasan dan fasilitas yang tercukupi dan memadai. Insya Allah kota Surabaya, saya optimis akan menjadi percontohan yang kemudian nanti Malang akan mencontoh, mungkin Jember, dan hari ini luar biasa kita lihat Madiun di yang cukup ujung, yang tadi disampaikan ada kantor Bakorwil, kantor gubernur ada di sana. Ini tidak sekedar kemudian tata ruangnya dalam bentuk perzonasi, ada kuliner, ada kemudian Madiun kota sekarang sejarah, luar biasa sekali. Tetapi bahwa yang namanya masyarakat Madiun happy, berdiskusi, tidak sekedar wisata, tapi kemudian belajar bersama, di pinggir jalan pun mereka tidak akan terganggu. Karena dipastikan mobil nggak akan bisa kenceng, dan banyak polisi tidur juga saya lihat sekarang, terutama di bagian alun-alun yang tengah-tengah itu Pak. Wah, menarik sekali kalau melihat kilas balik 10-15 tahun lalu bisa secepat ini perkembangannya, itu menarik sekali, bisa kita jadikan acuan begitu untuk perkembangan kota di Provinsi Jawa Timur lah Pak Gus Tamim ya, bagaimana melihatnya? Intinya saya mengapresiasi dengan tata ruang dan tata kota yang continue, yang konsisten dengan dokumen perencanaan yang ada, maka tata ruang yang akan kemudian menjamin ketersediaan oleh masyarakat Jawa Timur, utamanya di kota-kota, akan menjadikan bagian tak terpisahkan dari kemajuan, kemajuan perekonomian, kemajuan hal-hal yang terkait dengan menyongsong Indonesia Emas di 2045. Amin, amin. Tetapi yang menarik ini ada satu lagi, mungkin ada beberapa generasi muda atau banyaklah generasi-generasi yang lain ragu untuk transportasi publik, untuk menggunakan ruang kota yang mungkin sudah dibangun oleh pemerintah karena mungkin tingkat keamanannya masih ragu begitu. Apakah kebijakan yang ada sekarang dirasa masih kurang optimal begitu atau bagaimana untuk tingkat keamanan sendiri terkait dengan ruang kota yang sudah ada, Gus Tamim? Jadi aman itu apa ya? Aman itu konsensus ya. Mohon maaf, ini sekedar evaluasi dulu sebelum Arema ini ada gejolak yang kemudian dipertanyakan oleh publik. Orang nonton Arema itu aman, sama juga orang nonton Persebaya. Datang ke stadion dengan puluhan ribu orang itu aman. Karena apa? Mereka datang untuk menonton. Pemain akan menyajikan sebuah pertandingan yang amat sangat berimbang dan memuaskan. Sehingga indahlah jadinya. Pemainnya sportif, penontonnya kemudian menjunjung tinggi etika dan pekerti-pekerti yang baik. Mereka masuk ke lapangan dengan membayar untuk bagaimana perusahaan pertandingan bisa berlangsung dengan baik. Inilah satu orkestra yang luar biasa. Sama juga bicara yang namanya tata ruang, tata kota. Negara sudah bikin regulasi yang luar biasa. Kalau kemudian masyarakatnya tidak menyambutnya dengan suka, bahwa ini adalah tidak sekedar kewajiban. Kalau aku tidak buang sampah atau aku buang sampah di tempatnya, ini adalah kebutuhan, bukan sekedar kewajiban. Kalau aku harus kemudian menjaga tata ruang dengan baik, tidak boleh kemudian buang sampah sembarangan, tidak boleh meludah di sembarang tempat semisal. Nah, pola-pola yang seperti inilah kemudian bahwa aman itu konsensus. Pemerintahnya iya, aparat keamanannya juga siaga, tapi masyarakatnya, anak mudanya, lansianya memang betul-betul bagaimana mengupayakan yang namanya aman itu. Sehingga aman itu adalah rasa. Aman itu adalah rasa ya. Rasa. Bukan sesuatu yang bersifat konkret tapi bisa dari mindset dan rasa dulu. Nah, maka harus kita bangun dengan bersama-sama. Tidak mungkin
aman itu kemudian hanya diciptakan oleh aparat, tidak mungkin. Tapi Gitu kita ya. pun juga harus berupaya untuk menciptakan rasa aman. Nah, kalau itu yang terjadi, sehingga jam berapapun, kapanpun, dimanapun, anak-anak kita akan kemudian berkomunitas dengan baik, menjunjung etika yang luar biasa, jadilah ruang itu tidak sekedar ruang untuk kongkoy, tapi ruang itu adalah ruang untuk berdiskusi, untuk belajar, untuk memecahkan masa depan mereka. Jangan sampai disalahgunakan ya, karena memang banyak beberapa ruang terbuka ini, katakanlah ada ya beberapa tempat, walaupun saya tidak bisa menyebutkan secara spesifik, adalah yang terbengkalai gitu, jadi tidak terawat, atau mungkin masih beberapa generasi muda merasakan akhirnya memilih tempat katakanlah sekarang nongkrong di kopi-kopi yang kekinian aja gitu, karena mungkin tempat-tempatnya terbengkalai, tidak terawat. Jadi terkadang pemerintah ya, mohon maaf, terkadang kenceng di awal tapi terakhir mungkin untuk maintenance-nya dirasa Makanya masih itu kurang. tadi. Kenapa Gus Tamim? Jadi kalau komitmennya itu sudah, konsepsinya ini harus kemudian terus bagaimana diinovasi dengan baik konsepsinya, caranya. Tapi jangan lupa harus continue. Nah, itu Harus dia. continue. Jadi kalau PR ya, DLH-nya Gus Tamim, kemudian ngelihat pohon ini harus dikurangi rantingnya, terus kemudian penerangannya harus kemudian peka. Oh, ini lampu. Jadi sehingga cukup yang namanya masyarakat mendokumen macet, maka sekian jam kemudian orang datang untuk membenahinya. Wah, ini luar biasa. Ini luar biasa. Tapi sekali lagi, selain continue juga ada konsistensi. Konsisten dari masyarakatnya yang paling utama, konsisten dari pemerintahnya dan aparaturnya, dan semuanya itu ada konsekuensinya. Tidak ada yang tidak berpunishment. Maka tentu punishment hanya sebatas mengingatkan. Ini mengingatkan boleh ya. hanya sampai pada jam sekian. Bukan jahat loh, maksudnya ini Nah, bertindak tegas seperti orang tua ke anak lah, ayolah harus bersama-sama begitu ya maksudnya. di Singapura, untuk kemudian orang tidak meludah di sembarang tempat, itu dengan denda 1 juta rupiah. Iya, betul. Dan itu Ketat CCTV sekali itu peraturannya diluat di di sana. mana-mana. Tapi akhirnya hari ini sudah 0%. Artinya apa? Bahwa secara etika tidak elok yang namanya meludah di sembarang tempat. Itu akhirnya tidak lagi kemudian karena aturan, karena punishment, karena denda atau karena sanksi, tapi lebih daripada ini jauh di luar etika. Atau apa? Itulah langsung yang gini. mungkin bahasanya Elisa adalah dipaksa di awalnya, lama-lama kemudian Begini, berarti terbiasa. kita harus untuk membangun etika generasi muda, apakah harus dengan efek jera terlebih dahulu atau bisa langsung sadar begitu? Karena begini, saya melihat ada beberapa orang dari luar negeri ya main ke Indonesia, mereka merasa Indonesia ini masih santai begitu, jadi mereka melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan di negaranya, Pak. Mungkin maaf meludah di sini atau pakai mengendarai motor tidak pakai helm begitu. Waktu sempat saya tanya itu karena di sini peraturannya kurang ketat begitu, Gus Tamim. Bagaimana itu? Kan miris sekali ya melihatnya. Saya kira peraturan dibuat untuk ditaati ya. Dan Baik. peraturan dibuat itu tidak untuk menakut-nakuti. Sehingga bagi mereka yang hidup normatif sebagai manusia menjunjung tinggi etika, saya kira tidak ada beratnya untuk taat kepada aturan. Iya. Karena sebenarnya aturan dibuat bagaimana untuk baiknya, bukan untuk jeleknya. Dan saya yakin fitrah manusia itu adalah untuk bagaimana baiknya. Dan mengakui tempat ini adalah tempat untuk kita. Maka ruang yang ramah, ruang yang inklusif, bahwa taman ini, kota ini adalah kota kita. Kota kita ya, itu harus ditanamkan. Nah. Milik kita bersama begitu. Itu kira-kira Bukan yang hanya kemudian milik harus pemerintah. kemudian diupayakan. Mindset Kolaborasi. tadi, kolaborasi sinergi tadi bisa ya untuk Oke. saling komunikasi terbuka. Ajak dong Gus Tamim generasi muda semuanya untuk bisa ikut bersama-sama bergerak, berkolaborasi. Mumpung lagi pada lihat nih. Ya. Monggo. Jadi Gus Tamim. DPR ini saya yakin para generasi muda tentu sebagian pasti akan menjadi wakil rakyat di kemudian hari. Nah, dari situlah kemudian tugas legislatif ini adalah membuat legislasi, membuat aturan, dan kami sedang bikin peraturan daerah tentang kota ramah pemuda. Kota ramah Harapannya pemuda itu kota kebijakan. ramah pemuda ini sedang masuk di program legislasi daerah. Jadi sebuah inisiasi itu masuk dulu di program legislasi daerah, yang kemudian dari situlah kemudian nanti akan digodok oleh badan legislasi daerah, yang ketika itu masuk dalam prioritas dan memungkinkan
maka kemudian akan diinisiasi. Inisiasi bisa dari DPR, DPRD maksudnya, bisa kemudian dari eksekutif. Yang isinya antara lain adalah kewajiban menyediakan ruang publik gratis untuk kegiatan pemuda. Wah, menarik, gratis. Nah, Kita jadi pasti ruang tertarik, publik Gustaf, gratis untuk kegiatan pemuda. Kemudian tentu harus ada anggaran khusus untuk taman komunitas serta mekanisme partisipasi pemuda dalam musrenbang. Karena saat-saat musrenbang sesuai dengan informasi yang dihimpun oleh Badan Perencanaan Daerah, ini partisipasinya sangat kemudian masih kecil, belum ada 10%, sehingga jangan sampai anak muda hanya menjadi objek pembangunan tapi harus menjadi subjek pembangunan. Setuju. Mudah-mudahan ketika sudah jadi peraturan daerah, bikin perda itu memang selain diawali dengan kajian akademik ya, katakan oleh ITS ataupun UNER ataupun Brawijaya mungkin di Malang, lebih daripada itu harus ada public hearing. Nah, public hearing karena ini menyangkut pemuda, tata kota yang ramah pemuda, tentu pemuda dari berbagai kota. Tentu pikiran pemuda di Madiun kota tentu tidak akan sama dengan karena jelas. Di sana belum ada kemacetan. Bicara yang namanya Surabaya, subhanallah kalau awal pagi saat mau masuk kerja, atau mungkin sama juga yang namanya Malang. Malang ini adalah kota pelajar, ada ratusan ribu mahasiswa yang kemudian lalu lalang, baik yang di luar kota maupun yang masuk ke dalam kota. Nah, keterlibatan lokal untuk bagaimana membangun kota yang ideal ini menjadi bagian dari pikiran-pikiran anak muda. Maka pesan saya, jangan menunggu kota berubah. Jangan menunggu kota berubah. Jangan menunggu. Jadilah bagian dari perubahan. Jadilah bagian dari perubahan. Betul, kalau setuju. kota berubah adalah karena Mas Wali Kota, pastikan iya. Tetapi perubahannya ini jangan kau tunggu. Tapi kau harus menjadi bagian daripada perubahan indahnya kota Surabaya dan seluruh kota di Jawa Timur. Jadi kalau kau akan menjadi bagian dari perubahan itu, maka bangun komunitas, sampaikan ide, kritisi kebijakan, tentu dengan santun. Dan jangan ragu untuk berkolaborasi. Karena sejatinya kalau 20% generasi muda yang ada di Jawa Timur, maka dipastikan 20 tahun yang akan datang, seluruh tata ruang, tata wilayah, kebijakan pengaturannya, penataannya adalah menjadi bagian daripada pikiran-pikiranmu karena adalah untukmu, wahai para pemuda. Betul. Kira-kira itu yang menjadikan kenapa saya tertarik dan saya senang sekali pada diskusi kali ini. Karena tata ruang adalah masa depan, betul tata sekali. ruang adalah bagian daripada prospek kehidupan, dan tata ruang adalah untuk kemanusiaan, bukan untuk yang lainnya. Berani berubah, berani bersuara. Nah. Terima kasih Gus Tamim, luar biasa kata-kata pamungkas ya. Sesuai harapan tadi Gus Tamim, dan tentunya kita semua mari kita berkolaborasi, bersinergi bersama dari kita untuk kita semuanya, karena memang ruang kota akan menjadi tempat untuk kesejahteraan bangsa, karena salah satu cerminan dari kesejahteraan bangsa adalah ruang kota yang ideal dan juga inklusif bagi semua generasi, termasuk generasi muda juga. Terima kasih Gus Tamim atas kehadirannya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Salam untuk keluarga dan sukses selalu. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dan juga saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh